Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah kita berjumpa di Bapak sekalian hari Jumat luar biasa, samping masjid ya, logo sekolah juga masjid ini ya. Mana tadinya? Ubah masjidnya. Jadi ini sekolah berbasis masjid. Nah, jadi harus begitu, harus berani. Nah, jadi tagline-nya kan ada smart school, apalagi green school, apalagi itu sport school. Ini apa? Masjid school gitu kan. Jadi masjidnya dicakapin, itu laboratorium sekolah gitu kan. Mapel agama di masjid, jangan di kelas gitu. Harus berani begitu. Masjidnya dibuat cakap gitu kan. Yang saya hormati pimpinan yayasan, kalau di sini pada yayasan ya, Masjid Baitur Rahman Saharjo ya, Ibu pengawas kita yang saya hormati Bu Leli ya, pernah sebelum itu 250 betul terakhir ya, 250 hujan-hujan ya Bu ya, ya luar biasa. Bapak Kepala Sekolah saya hormati, Bu Bapak sekalian berbahagia. Materi kita implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak nggak usah khawatir, walaupun kurikulum berubah, 3 hal nggak akan pernah hilang. 1, apa yang mau diajarkan pasti ada ontologinya, tidak mungkin mapel kita hilang. Yang kedua, epistemologinya, bagaimana cara menyampaikan materi itu, bagaimana cara murid mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Tentu ada metode media di situ. Yang ketiga, aksiologinya, untuk apa, bagaimana menilainya. Tidak mungkin nggak ada soal assessment. Jadi 3 ini nggak akan hilang. Silakan berubah kurikulum itu. 3 ini nggak akan hilang. Mapel kita nggak mungkin hilang. Cara mengajarnya pasti ada, cara menilainya pasti ada. Terserah mau bentuk kayak apa juga cara mengajarnya. Ini cara saya. Jadi kalau ibu bapak nanti mengajar yang keren, Pak Kiai, Pak Haji, ada air minum, kita bacakan doa, dikasih minum muridnya satu persatu, kasih soal 100 soal, bisa jawab. Kalau ada itu saja. Bapak Ibu ingat ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, apa selalu dengan lisan, suara? Tidak juga. Kadang salaman, ilmu tersampaikan. Kadang berpelukan Rasul kita dengan malaikat Jibril, ilmu tersampaikan. Jadi ilmu itu akan mencari tempat, mencari wadah. Jadi kalau konsepnya Imam Al-Ghazali itu, pendidikan, pembelajaran itu keikhlasan murid dan guru. Guru ikhlas memberi, murid ikhlas menerima. Dalam quantum learning itu kesamaan gelombang. Jangan sampai guru ngomong di Metro TV, muridnya masih di TV One. Jadi nggak nyambung gelombangnya. Makanya disamakan gelombang. Menyamakan gelombang, orang kalau nyanyi apa? Paduan suara, ambil suara dulu. Nah, dalam Islam menyamakan gelombang apa? Doa, ngaji, yel-yel juga bisa, ice breaking juga bisa. Jadi menyamakan gelombang itu Bapak ya. Nah, waktu Pak Anies jadi Menteri Pendidikan, beliau kalau datang ke sekolah itu Pak, jadi tidak pernah berdiri menyapa murid. Nah, selalu agak jongkok begini. Jadi beliau itu menyamakan matanya, mensejajarkan matanya dengan mata siswa. Kalau siswanya duduk, beliau begini gitu kan. Itu Pak Anies gitu. Karena itu menyamakan gelombang. Kalau guru berdiri, murid duduk, matanya ini, terus guru ditambah lagi agak tinggi nada bicaranya, udah hilang tuh materi pembelajarannya. Oke Ibu Bapak, kita awali dengan pantun ya. Nah, nanti dibaca yang ini Bu Bapak ya. Saya baca yang ini. Oke, penonton. Ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dengan hormat saya ucapkan salam bagi Ibu Bapak guru sekalian. Dibalas Bu.
lagi ya Bu, masih ada satu lagi. Saya Wahidin orang Bima, senang puisi dan matematika. Mari kita pelajari bersama implementasi kurikulum merdeka. Balas Bu. Walau kurikulum selalu berubah, kami guru SMP Rahman, ilmu dan amal dijadikan diubah. Jadi buka pembelajaran menggunakan pantun, begitu nanti ya. Karena di profil pelajar Pancasila salah satunya berkebinekaan global, menghargai budaya. Budaya kita budaya orang Melayu, biasa berpantun. Budaya kita ada di Jakarta, tanah Betawi, ada palang pintu, gerakan silat, main silat dan berbalas pantun. Nah, SMP IT Ar-Rahman ini sudah punya tim palang pintu belum? Bikin dong. Kalau Bu Lili ya, Bu Leli datang ke sini dihadang dulu sama anak-anak palang pintu. Bu Leli mau ngapain ke sini? Pantun dulu. Nah, tim yang mendampingi Bu Leli ada, tim di dalam gerbang masjid ada. Palang pintu pasti ramai, pasti viral. Jadi setiap tamu-tamu dinas yang ke sini dihadang palang pintu di depan. Buang-buang waktu nggak apa-apa. Lebih baik begitu, Pak. Ibu bapak nggak usah ngotot ngajar matematika, nggak pintar juga anak-anak. Pintar juga. Iya, jadi belajar itu yang membahagiakan, yang menghibur. Kita lanjut. Sekarang saya berkenalannya. Ini lahir 79 saya sudah dibacakan. Nanti lewat Pak Hendra 2 buku akan saya berikan ke ibu bapak, buku puisi matematik dan puisi sang waktu. Buku saya sudah 28. Sekarang lagi ngisi novel matematika ya. Saya bendahara Jakar di kampus, hobinya berantam dan berenang, senang silat saya. Nanti jam 4 melatih mahasiswa di kampus. Jadi biar ototnya kuat ya. Orang Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, saya sudah berkenalan, sekarang gantian ibu bapak yang berkenalan. Berdua WA-an, siapkan handphonenya silakan. Berdua WA-an. Nah, berdua ya Pak, WA-an. Ini pas nih berdua nih pas. Bapak, ibu, pas nih berdua. Oke, siap ya. Buka WA, ngecat temannya yang di sampingnya. Ibu ke sini Bu, ibu ke sini. Ya. Ibu ke sana Bu. Nah. Siap, WA-an ya. Oke. Jangan dulu dikirim ya. Jangan dulu dikirim, ada 9 informasi, tunggu dari saya aba-abanya. Oke. Jangan dulu kirim ya. Tidak boleh bertanya, tidak boleh menjawab. Jelas? Oke, tulis nama lengkap temannya yang mau di WA. Tidak boleh nanya ya. Ya. Tulis nama lengkap temannya yang mau di WA. Ya. Jangan dikirim dulu. Ibu tulis nama beliau, ibu tulis nama beliau. Oke. Siap ya, sudah? Oke, ntar dulu. Nomor WA-nya aja belum disimpan. Tega benar. Oke, siap ya. Nama lengkap sudah? Yang kedua, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal bulan tahun lahir. Nggak boleh nanya, nggak boleh. Ketik aja, kira-kira aja. Lihat wajahnya, ini lahir tahun berapa. Nggak boleh nanya, nggak boleh nanya. Kalau dia nanya, jawab. Kamu nanya. Ngarang aja Pak ya? Ngarang aja. Kira-kira, lihat, ya. Iya betul. Nama temannya diketik, bukan nama sendiri, bukan tahun lahir sendiri. Sudah tempat tanggal lahir? Yang ketiga, tinggi badan berapa? Cepat dong, nggak boleh lambat. Ini zaman teknologi. Iya. Tinggi badan sudah? Oke, tinggi badan. Berat badannya berapa? Ketik. Sudah berat badan? Yang berikutnya alamat tinggal, tidak harus lengkap.
misalnya Tebet, Tangerang, Depok, Bekasi gitu ya. Alamat rumah tinggal. Yang berikutnya, hobinya apa? Hobinya apa? Sudah? Berikutnya, makanan atau minuman favoritnya. Tebak. Yang berikutnya, tensi darahnya rendah, normal atau tinggi. Tebak. Asal aja Bu. Ya, asal aja. Yang terakhir, masa kerja di SMP IT Ar-Rahman. Nama, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, alamat, hobi, makanan atau minuman favorit, tensi darah, masa kerja. Jika sudah, kirim. Kirim. Sudah dikirim? Dikirim. Kirim. Dibaca hasil karya teman baiknya. Tinggi nggak di sini? Di sini. Sudah dibaca baik-baik hasil karya temannya. Kalau tanggal lahir salah berarti nggak pernah ngasih kado ulang tahun. Kalau alamat salah nggak pernah main ke rumahnya. Tidak benar. Maka dijadikan program kerja di tahun ajaran baru. Ini masjid kan biasa ada pengajian rutin. Tahun ajaran baru diganti tempatnya, Pak. Artinya diperbanyak pengajian. Tiap bulan ada pengajian di rumah ibu bapak guru di SMP IT Ar-Rahman. Berkunjung, mengundang teman yang lain. Pengajian di rumah. Rumah yang didatangi oleh teman itu kan berkah. Kalau ulang tahun jangan traktir teman di mall. Mallnya yang dapat berkah. Kalau kita ke rumah teman Bapak Ibu, Assalamualaikum, oh dapat keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi, dapat rahmat lagi, itu seisi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat berkah seisi rumah. Pas dihidangkan makanan, ibu bapak baca doa, Allahumma bariklah, dapat lagi keberkahan dan sebagainya. Jangan makan di mall, yang dapat berkah mallnya. Jadi biasakan mengundang teman, jam makan pengajian. Oke ibu bapak, biar informasinya benar harus ngapain? Biar informasi tentang teman ini benar, valid, harus ngapain? Nanya. Pembelajaran terbaik pertama adalah bertanya. Ibu bapak ya. Punya daftar nilai anak yang mengerjakan soal selama ini? Punya. Daftar nilai anak yang bertanya punya enggak? Enggak punya. Mulai tahun ajaran baru ini, buat daftar nilai anak yang bertanya. Kau udah 2 minggu nggak nanya nak? Nanya dong. Nanya juga keterampilan ibu bapak. Tidak mudah bertanya. Nah di SMP IT Ar-Rahman bertanyanya berbeda dengan sekolah lain. Bertanya di sini pakai mukaddimah. Ibu namanya? Ya, Ibu Amel ya, Mapel BK. Oke, berarti jarang apa lagi Ibu Mam? PAI. Ibu Uswatun. Ada mau bertanya, kata Bu Uswatun, saya Bu, kata murid. Silakan nak, kata Bu Uswatun. Terima kasih Bu, begitu kata murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya bertanya, Bu, kenapa sih Bismillahirrahmanirrahim itu kalau sholat ada yang dijaharkan, ada yang disir, misalnya nanyanya begitu. Mohon maaf ya Bu, bila pertanyaan saya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanyanya 4 kata, mukadimahnya yang panjang. Dilatih anak public speaking.
berubah, bertanya nih, habis waktu nggak apa-apa, lebih baik habis waktu di situ, kejar IPA juga nggak pintar. Tapi dia terbiasa kalau ngomong salam dulu, kalau ngomong terima kasih dong sama yang suruh ngomong, kalau ngomong permisi dong, minta izin, kalau ngomong ada salah minta maaf dong. Hidup itu cuma 4, permisi, minta tolong, minta maaf, terima kasih, itu saja hidup. Pak, biasakan di kelas seperti itu, sehingga nanti orang tuanya, Bu Suwatun, anak saya kok gini, kenapa Bu? Minta jajan aja ngomongnya begini, Bunda izin, boleh nggak kakak dikasih uang jajan? Kan enak, Mak, uang kasar. Itu yang kita ciptakan karakter, Ibu Bapak. Buat apa pintar makin matematik? Ada para tokoh yayasan duduk di bawah, lewat aja. Lebih baik gak pintar matematik, ada tokoh yayasan yang duduk, permisi Pak. Jadi biasakan bertanya pakai mukadimah, Ibu Bapak ya. Ada basa-basinya, dilatih public speaking. Ibu Bapak, apa yang Ibu Bapak rasakan tentang kurikulum merdeka? Apa? Rasa-rasanya apa? Mintanya dituliskan, tulis aja. Di kotak kue boleh, di handphone boleh, di laptop 1-2 kata terkait kurikulum merdeka. Ayo Ibu Bapak. Sudah ditulis Bu Suwatun? Apa yang Ibu tulis? Gak usah ada lah, ini yang Ibu rasakan. Saya nggak bertanya definisinya. Perasaan yang Ibu Bapak rasakan berkenaan dengan kurikulum merdeka ini apa? Ribet Pak. Ribet, terus apa? Sulit dimengerti, terus administrasi, apalagi? Proyek, apalagi? Ribet, sulit dimengerti, administrasi, proyek, apalagi? Ya, nggak terlalu penting banget, apalagi Pemborosan Pak. pemborosan sudah 6. Catat tuh Bu Suwatun, ya Bu. Buang waktu sudah 7 Bu Suwatun, catat tuh. Coba diulang Bu Suwatun. Ribet, sulit dimengerti, administrasi, buang waktu, nggak terlalu penting, pemborosan sudah 6. Apalagi tadi sudah 7 ya? Apalagi tadi? P5 Pak. Project sudah 7 tuh. Bu Suwatun catat apa lagi? Biar 10 nih, 3 lagi. Disuruh nonton ini PMM ya, platform Merdeka Mengajar. 2 lagi, biar 10. Ayo Bu ngomong. Oh, rapot, rumit. Oke, apa satu lagi? Repot, ribet sama. Melelahkan. Oke. Jadi sudah ada 10 ya. Bu Suwatun baca lagi. Pertama ribet, kedua sulit dimengerti, ketiga administrasinya banyak, keempat buang waktu, kelima pemborosan, keenam proyeknya banyak, ketujuh PMM, kedelapan rapotnya rumit, kesembilan gak penting banget, 10 melelahkan. Itu namanya keluh kesah. Negatif semua. Negatif semua. Keluh kesah namanya ya. Nah, keluh kesah kita sebagai guru gitu kan. Sampai kapan ingin berkeluh kesah? Cukup sampai di sini atau mau seterusnya? Hah? Cukup sampai di sini. Berarti acara kita hari ini menjawab keluh kesah ini supaya tidak ribet ya. Supaya dia penting Bu. Tadi kan nggak penting banget. Pemborosan, gimana biar nggak pemborosan? Jadi kita positifkan ini, kita lawan 10 indikator yang Ibu Bapak sampaikan ini ya. P5 proyeknya rumit, gimana biar mudah? Nanti kita coba. Jadi saya di sini bukan pegadaian ya, menyelesaikan masalah tentang ponsel bukan. Saya memberikan sedikit arahan solusi supaya tidak lagi berkeluh kesah. Akhir dari acara bersama, ternyata kurikulum kecil, biasa aja, nggak lelah-lelah banget gitu kan. Silakan Bapak, terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Oke, dicatat Bu Suwatun ya. Jadi
bikin pakai Canva, poster, lembar keluh kesah. Dibuat ya, taruh di luar sini loh guru kan, taruh Bu Suatun ya. Besok saya nggak ribet lagi, coret. Oh saya masih ribet nih, checklist. Saya udah senang proyeknya, mulai coret. Wah saya masih malas proyek, checklist lagi. Jadi daftar keluh kesah ya, harus dibuat poster yang cakep gitu ya, Bu Suatun ya. Iya, kita nggak boleh ngomong di luar keluh kesah kita, ya. Ngomongnya seputar kita. Kalau ibu-ibu keluh kesahnya sama suami apa dilakukan? Ganti suami? Kan tidak. Harus ngapain? Keluh kesah sama suami gimana? Apa? Sabar, itu yang banyak. Murid nyebelin apa? Sabar. Ibu suami nyebelin apa? Ibu marah, ibu bentak dia, ganti suami? Kan tidak. Sabar. Kalau udah sabar apa? Tuhan yang ngurus. Ya, Bapak ya kita lah. Materi kita hari ini inspirasi kurikulum merdeka. Ini kan implementasi tidak mungkin 2 jam. Itu bisa 5-6 materi Bapak Ibu ya. Tapi kita sederhanakan saja analisis CPTP ATP yang silabus ini. Pengembangan modul aja pakai AI dia ya. Ibu Bapak harus belajar AI. Pembelajaran terdiferensiasi, asesmen pembelajaran, dan P5. Asesmen pembelajaran ini mulai dari soal, kisi-kisi soal sampai ke rapot di sini. P5-nya rumit ini. Nah, kita lanjut. Get to the goal, menggapai tujuan lewat mana bos? Ketutup semua, ribet gitu kan. Susah, lewat mana ini? Nggak bisa-bisa. Ya. Lewat mana? Mentok semua. Untuk semua. Berarti tetap berkeluh kesah. Enggak. Lewat atas Pak bisa. Lewat bawah. Ibu bapak, saya bocorkan sedikit. Nanti kan datang Bu Yanti, keluar timnya 15. Ini SMP Kumur. Setebet ini SMP negeri paling rendah di kualitasnya. Setebet ini. Sejaksel malah bisa jadi. Gedungnya tahun 87. Sekolahnya pagi sore. Pertama saya datang situ, wajah gurunya lebih cerah ibu bapak ketimbang mereka. Jadi rasa ingin berubahnya nggak ada. Guru-gurunya kan ngajar pagi sore capek kan. Nggak ingin berubah. Sekolah juga butuh gelap. Tapi tidak sampai setahun ini menjadi sekolah terbaik se-DKI Jakarta untuk sekolah penggerak. Kalah yang 115 yang kali udah kalah sama dia. Yang penting mau berubah, mau berubah itu saja sebenarnya. Jadi Bu Yanti itu keras. Bapak kalau nggak bisa berubah, Bapak pindah aja. Berani ngomong gitu ke guru. Ayo berubah. Keras memang. Tapi akhirnya panen dia. Jadi sekolah rujukan yang sedekah ini datang sekolah-sekolah negeri, sehingga kepala sekolah SMP negeri se-Jakarta Utara ngumpul di puncak manggil beliau. Beliaunya tidak mau datang, sama juga mungkin bapak manggil beliau pasti ajak juga Pak Wahyudinya, pasti begitu kalau beliau diajak mau berubah. Dan beliau tuh saya ke sekolah itu, Wahyudin datang dong ke sekolah ngobrol aja, nggak harus ngisi begini, ngobrol, apapun ngobrolnya dia catat, wujudkan gitu saja. Mau berubah. Dan beliau ini punya teman, dulu kan SMP 29 ya, Laka, bagi kepala sekolah. Temannya juga ada di 112 Teluk Gong, Bu Yani. Bu Yani itu BK kalau nggak salah. Bu Yani berubah itu sekolah paling rendah juga di penjaringan, sekarang jadi terbaik. Mau berubah apa enggak gitu dong. Berubahnya ada di kita guru. Kalau tetap berkeluh kesah 10 tadi, bahkan lebih banyak, nggak bisa berubah. Sama dengan ini. Gimana Bu Suatun? Ngambil jalur lain. Lewat mana jalur lain? Di luar trek. Mana treknya? Tutup semua. Ditutup semua. Ibu bapak menggapai tujuan. Goalnya di mana? Goalnya ada di atas. Ya sudah. Ya, di atas aja.
Kenapa kita berpikir ini harus ke sini? Kenapa pikiran kita ini harus ke sini? Ini kalau lihat begini, ini harus ke sini tujuannya. Pikiran kita kan begitu, karena kita nggak mau berubah. Suruhnya ke goal-goalnya di mana? Di atas. Jadi tidak biasa itu. Jadi menangani sekolah itu jangan biasa, harus di luar yang biasa. Jualannya harus beda. Saya ketua di Dasmen Muhammadiyah Jakarta Selatan, kayak kepala dinas Selatan Sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah 5 Pak, mapel Qurannya 20 jam. Itu mapel Quran. Ini sekolah umum Pak, bukan di bawah Kemenak. Guru Qurannya ada 12. Satu guru menangani 10 anak, belajarnya di teras-teras masjid. Ngajar. SMA-nya 1.600 Pak siswa. Perbanyak murid. Jualannya apa? Yang dijual Quran Pak. Ciganjur, Jagakarsa, Muhammadiyah Al-Bayyinah, yang dijual Quran Pak. SD Muhammadiyah Al-Bayyinah 20 jam hafal Qurannya. Pak SD Muhammadiyah Pamula 20 jam hafal Quran. Itu bukan sekolah Islam dalam arti sekolah umum Pak. Di bawah Kemendikbud, bukan di bawah Kemenak. Ini di bawah Kemendikbud karena SIT kan, bukan sanawiyah. Jadi kalau di bawah Kemendikbud itu dianggap sekolah umum. Tidak sama di bawah Kemenak. Tetapi jualannya Quran. SMP SMA Muhammadiyah 5 Pak, Kebayoran Radio Dalam dekat rumahnya Bu Leli tadi. Di sana itu SMP SMA wajib sekali menjadi imam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh sekali dalam setahun. Dan orang tua ibu bapak dan adik atau kakaknya ikutan sholat berjamaah di sini. Bayangkan ibu bapak, Allahu Akbar, ibunya di belakang, anak gua jadi imam, bangganya kayak apa? Itu yang dirubah. Sama juga kami membuat tim ngelayat, Pak, itu perlu Pak, bikin tim ngelayat di sini. Ketika lihat bendera kuning dimanapun, radius 1 kilo dari sekolah, tinggal bawa 5-6 murid. Bu, izin kami dari SMP IT Ar-Rahman, ini sekedar uang amal dari kami dan teman-teman untuk beli air minum, untuk beli kain kafan mungkin. Izin ya Bu, kami ingin menyolatkan yang jenazah. Sholat kan boleh pakai sepatu, sholat jenazah. Di luar rumah juga boleh, gitu kan? Di luar rumah sholat aja udah selesai. Bahagia nggak orang keluarga berduka? Bahagia Pak. Bikin tim ngelayat. Kami juga bikin tim ajan keliling Pak. Jadi 15 menit sebelum ajan zuhur, murid ini disebar ke masjid musola sekitar sini Pak, untuk azan. Yang punya masjid minta, Pak, sekalian azan asar dong, gitu nanti Pak. Kamu dari mana Tom? Saya dari SMP IT Ar-Rahman. Itu promosi yang dasar Pak. Ngelayat, kamu dari mana nak? SMP IT Ar-Rahman Pak. Ibu bapak boleh panggil orang tuanya, survei orang tuanya. Atau ibu bapak, ibu lah saya tanya. Mohon maaf. Kalau nanti meninggal ingin dimandikan anak sendiri atau orang lain? Anak sendiri. Jadi kompetensi mengurus jenazah itu sangat penting Pak. Jadi tidak boleh lulus dari SMP IT Ar-Rahman kalau nggak bisa memandikan jenazah, kalau nggak bisa mengkafani jenazah, kalau nggak bisa sholat jenazah. Itu menjadi kompetensi Pak. Kelulusan, tidak boleh lulus di sini kalau nggak jago ngaji. Tidak, berapa juz di sini Pak Ketua? Belum berani. 1 juz baru tahun ini, 1 juz. Ada yang bisa nembus 2 juz, 3 juz. Saya aja setua ini bisa 3 juz kok. Tahun 2014 saya juara 2 lomba hafal juz amma di kampus yang ngalahin dosen FAI. Kalau hafal mah gampang kan, cepat. Target 1 juz. Ada bisa melampaui 2 juz, lampaui. Jangan lupa wisudanya Pak. Wisuda Quran, jangan lupa. Wisuda Quran itu luar biasa. Orang tua datang, anaknya suruh ngaji, itu air matanya tumpah Pak. Kalau orang tua diundang anaknya mengaji, suaranya bagus, air mata tumpah. Anak gue bisa ngaji. Itu kebanggaan orang tua. Jadi pastikan lulus di sini, nggak usah kejar MTK bahasa Inggris Pak. Nggak bangga orang tua. Tetapi tidak boleh lulus di sini kalau nggak bisa masak pakai Magicom. Berani nggak? Serius ini.
Tidak boleh lulus di sini anak perempuannya kalau nggak bisa cuci gosok, Pak. Jadi sekolah punya mesin cuci, punya alat gosok. Ujian praktek kelas 9 cuci gosok. Iya dong. Nggak main-main ini. Karena untuk kehidupan kita nggak bisa ngejar yang muluk-muluk robotik terlalu tinggi lah. Memanah juga nggak ada. Ada ya. Memanah. Ibu kita memanah. Ibunya. Ibu sendiri ikut. Senang, pegang aja. Di foto jadi profil dia udah cukup. Serius ini. Saya juga latih memanah dosen di kampus. 12 busuk panah saya beli dengan uang pribadi saya karena saya senang. Cuman kan nggak seru aja memanah sendiri kan. Ada yang datang, Pak Idin boleh ikut? Boleh. Pak Idin foto itu cekrek. Jadi foto WA nggak datang lagi, Pak. Nggak datang lagi. Nggak apa-apa. Tapi yang dia pernah pegang busuk panah, pernah ngalamin busuk panah. Jangan sampai nggak pernah megang busuk panah, sama dia nggak pernah lihat Ka'bah di Mekah gitu kan. Nah, susah. Pegang panahnya, mulai ditarik itu sehat. Berkuda, berenang setiap minggu dan kita lah. Tidak biasa Ibu Bapak ya. Apakah SMP IT bisa maju? Arama? Nggak bisa, udah jalan raya. Bisa, Pak. Yang maju apa? Otaknya, sikapnya, perilakunya, fisiknya. Jago silatnya apa sih? Napak suci, Pak. Napak suci. Napak suci ya, disuruh. Kuliah di UHAMKA gratis, 230-an murid saya gratis kuliah. Jadi tahun 2013 mau akreditasi universitas, karena kan ada akreditasi kampus, butuh piala medali. Saya dipanggil sama Pak Rektor. Pak Idin, pialanya Tapak Suci ada berapa? Ada 80-an, Pak. Saya minta medalinya apa segala, tolong ini uang duplikatnya untuk akreditasi. Mohon maaf Pak, semua piala dan semua senjata, matras, latihan selama ini uang pribadi saya, Pak. Semua uang pribadi saya. Saya beli senjata, beli matras itu yang mahal 110.000 per lembar itu. Saya beli 36 lembar, nanti 3.600.000 tahun itu, tahun 2011, 2010, 11. Semua senjata saya beli. Mereka mau tanding ke Brawijaya butuh 15 juta saya kasih. Uang saya pribadi, nggak ada uang kampus sedikit pun. Saya ini uang saya selama ini. Terus Pak Idin maunya apa? Kata Pak Rektor, gratiskan mereka kuliah. Baru inilah saya ngasih medali. Benar, Pak Rektor bikin SK, anak Tapak Suci gratis kuliah sampai hari. Saya nggak minta uang saya diganti. Saya minta gratiskan mereka kuliah. Sampai hari ini anak Tapak Suci gratis kuliah. Tapi gratisnya per semester. Jadi cari medali tiap semester. Dapat medali gratis 1 semester. Semester depan cari medali lagi. Dan tanding silat eventnya banyak. Tapi kalau medali internasional gratisnya setahun sampai hari ini. Namanya sekarang latihan 100 lebih, luar biasa. Banyak siswanya. Jadi senang. Dan olahraga lain susah, Pak. Karena pimpinan membuat per medali, Pak. Kalau tim voli UHAMKA ada tim voli. Tim voli kan bisa 10 orang, Pak. Nah, kalau 10 orang medali cuma 1, ya sudah. Uang biaya kuliah dibagi 10 kan begitu. Tim futsal, Pak. Kalau silat kan 1-1, Pak. Jadi itu enaknya. Dan olahraga lain susah berkembang karena butuh lapangan. Silat kan hanya butuh tangan, butuh kaki. Pukul dan nggak selesai. Gitu. Jadi olahraga yang hanya butuh anggota badan. Jadi senang sekali mereka itu bisa. Jadi saya kalau ada pertandingan di GOR mana datang, juara dia, kamu masuk UHAMKA, nggak ada biaya Pak. Udah gratis itu aja kan. Gratis kuliah karena silat. Kita kan harus juara di sini, Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, implementasi kurikulum merdeka di SMP IT Ar-Rahman mungkin masih hutan rimba. Jika ya, boleh dibabat hutannya, dibakar sehingga kita bikin jalan setapak. Kalau sudah ada jalan setapak, Buswatun mulai berjalan, bikin jalan raya. Kalau sudah jalan raya Buswatun terus menjadi jalan tol. Nah, kurikulum merdeka di SMP IT Ar-Rahman ini sudah tahap mana? Sudah jalan tol, apa jalan raya, apa jalan setapak, atau masih hutan rimba? Menurut keluh kesahnya masih hutan rimba. Jadi dibabat. Mulai dibabat ya. Apa yang mau dibabat pertama nih? Buswatun 10 tadi, apa yang mau dibabat pertama? Nggak penting banget. Nggak penting banget, berarti ini penting.
Nah, kalau ibu bapak mengatakan nggak penting banget, bahaya, sangat berbahaya. Nanti kelihatan di bawah ya. Kita hilangkan bahwa ini penting. Bagaimana perasaan Bu Uswatun tentang kurikulum Merdeka sekarang? Masih merah, masih orange, kuning, hijau muda, apa sudah hijau tua? Nah, sudah mulai hijau muda, tidak merah lagi ya. Karena sudah di bawah. Tadi masih merah nih. Nah, sudah dihilangkan yang tidak penting banget itu. Tapi ini yang bagian pentingnya, Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak bahagia berada di SMP Ar-Rahman? Bahagia apa enggak? Jawab jujur. Bahagia. Oke. Bahagia. Pertanyaannya, level bahagianya di mana? Hijau. Hijau tua. Nah, tapi nadanya agak lain. Ibu Bapak, kalau level bahagia Ibu Bapak masih merah, orange, saran saya pindah aja. Nggak usah tetap berada di sini. Buat apa kita di sini kalau nggak bahagia? Subuh udah meninggalkan rumah, pulang malam hari, sore hari, nggak sempat menikmati matahari senja dekat rumahnya. Rugi Ibu Bapak kalau nggak bahagia. Apapun yang terjadi, bahagia kita ada di level hijau tua. Ibu Bapak, murid nyebelin, bawa bahagia. Teman nyebelin, bawa bahagia. Hashtagnya, tagline-nya tahun ajaran baru, SMP IT Ar-Rahman, kita bikin bahagia. Bahagia. Kenapa harus bahagia? Sekolah itu sawah ladang kita, mata pencaharian kita. Tidak banyak gajinya, tapi berkahnya luar biasa. Kita sehat-sehat aja. Ibu Bapak harus berprinsip begini. Kalau kita bekerja 100%, tapi kita digaji hanya 70%, yakinlah 30% itu berkah. Berkah, kebahagiaan. Kalau kita melihat guru-guru sekolah negeri yang gaji tinggi atau swasta yang bagus, dia digaji 100%, tapi kerjanya malas-malasan hanya 60%. 40% itu akan masuk ke rumah sakit, hancur keluarganya dan sebagainya. Jadi yakinkan itu bahwa Allah tidak pernah salah nyata. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang pernah selfie dengan papan tulis? Selfie dengan papan tulis, angkat tangan. Makan enak di mana, ada kepiting udang, selfie. Bikin kolesterol ini. Oh, selfie dengan papan tulis Uswatun-nya. Karena papan tulis sawah ladang kita ya. Sigidol. Habis nulis foto jadi profil. Murid itu sawah ladang kita. Tengok orang tua kita di kampung-kampung, subuh udah ke sawah. Maghrib isya masih di sawah. Kalau mereka nggak nyawa, nggak nanam padi, jagung, kedelai dan sebagainya, nggak hidup. Nah, ini adalah sawah ladang kita. Tidak ada yang tahu masa depan itu goib. Tiba-tiba ada yayasan ini jadi anggota dewan suatu waktu nanti. Woi, semua guru karyawan pergi umroh. Saya ngajar di Muhamkai. Susah untuk pergi umroh. Walaupun saya sudah dapat dosen teladan 2017, dapat hadiah umroh. Tapi 5 pemula OB saja diumrohkan. Karena siswanya banyak. Kalau 5 tuh rekreasi OB sekarang tuh Malaysia, Singapura, Thailand. Supaya tidak bicara tentang soal gaji besar atau kecil, Bu, gaji saya di kampus berapa? Menurut Ibu rasa-rasanya dengan melihat wajah saya 15. Tidak nyampe 4 juta. Gaji pokok saya 1.800.000. Tahun 2024 baru berubah 2.200.000. Gaji saya kalau saya nggak ngajar nggak nyampe 4 juta. Ada kan berita terbaru di Tempo, gaji dosen paling rendah di Indonesia. Sedih. Kami kalau nggak ngajar ya segitu gaji. Tapi bisa hidup di Jakarta. Iya. Jadi ibu bapak nggak usah ngajar, saya 3 kelas Pak. 3 kelas itu gratis tanpa dibayar. Karena dulu tanpa dibayarkan 8 SKS, sekarang 12 SKS tidak dibayar, sudah include dalam gaji. Jadi saya ngajar 4 kelas, gaji saya nggak nyampe 4 juta. Jadi kalau ngomong gaji ya Bu,
Saya bimbing sekolah Muhammadiyah Jakarta Selatan, iri sama guru-guru Muhammadiyah gitu. Gaji mereka di atas 6, di atas 7 gitu. Nah, saya di bawah 4. Terus rumah saya di DKI, mau hidup susah. Apa yang harus saya lakukan? Saya juga jualan mie ayam. Saya juga jualan baju, sekarang karyawan saya 8 orang. Ibu-ibu dekat tetangga. Artinya bekerja mengajar, ibu bapak mengajar itu kan ilmu bermanfaat, amal jariah ya. Amal jariah itu surga ya ibu bapak. Cadangan pahala kita guru itu banyak. Allah mau kasih kita rezeki yang banyak, tapi pintunya baru satu kita buat, mengajar saja. Ibu bapak izin Bu Swatun sekeluarga butuh berapa kilogram beras sebulan? Iya, maksudnya berapa kilo sebulan? Yang beli. Rata-rata sekeluarga ya, oke. Dianggap yang beli juga itu kira-kira per ibu berapa sebulan? Saya nanti cuma 10 kilo sebulan cukup, ibu? Sekeluarga? Puasanya. Berapa kilo sebulan kira-kira? 25-30 kilo itu ya? Lebih 30 kilo, oke. Mana tuh? Berarti bisa 50 kilo sebulan ibu. Pertanyaan saya, ibu beli beras di mana? Gak apa-apa. Agen langsung. Kenapa nggak beli di Bu Swatun? Serius ini Bapak, ini sangat serius. Ini rangkaian rapat kerja. Jadi harus jualan Pak. Harus jualan. Jadi guru Ar-Rahman, karyawan Ar-Rahman harus beli beras di Bu Swatun. Serius ini. Berapa total karyawan guru di sini? Semua. Dari TK, SD, semua. Enggak tahu. Semua OB, Satpam, semua. Ada 100? Tidak nyampe. 50-an semua ya, 50-an. Sebutlah rata-rata kalau nggak belanja di luar itu 30 kilo per keluarga. Kali 50 berarti berapa? 30 kilo kali 50. 1,5 ton. Ibu Uswatun ambil di Karawang 1.500 kilogram, 1,5 ton ya Bu. Ibu ambil untung 2.000. 3 juta ibu dapat uang per bulan. Pasarnya jelas ada, nggak butuh beras. Tapi komitmen, kita nggak boleh beli beras di agen lain, harus belinya di Bu Uswatun. Butuh telur nggak ibu? Butuh, bisa berapa butir? Belinya ke ibu. Butuh daging nggak? Belinya ke ibu. Nah, butuh gula nggak? Belinya ke ibu. Nah, dibuatlah Pak yayasan ini kuat, sehingga pendapatan kita tidak hanya dari gaji. Karena Allah ini mau ngasih kita rezeki yang banyak. Pintunya baru satu kita bikin. Perbanyak pintu. Jualan apa segala jelas. 10 jalan menuju kaya kata Nabi, 9-nya berdagang. Ayo berdagang. Ngapain sih berdagang? Saya mau umroh, saya mau haji, saya mau potong hewan kurban. Kalau ngandalin gaji nggak nyampe saya itu. Allah mau ngasih ya, harus yakin betul. Karena kerja mengajar itu kerja untuk akhirat. Dan doanya dibalik ibu bapak. Ya Allah, tahun 2025 saya ingin memotong 2 ekor sapi kurban. Begitu doanya. Allah kasih rezeki. Ya Allah, saya mau pergi umroh 2027. Allah kasih, jangan dibalik. Ya Allah, kalau saya ada rezeki, nanti saya umroh ya Allah. Jangan begitu, balik. Doanya itu visi. Visi itu yang mau diwujudkan. Jadi doa dulu, usaha dulu, doa dulu, baru usaha. Gimana mewujudkan doa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ingin masuk surga, baik akhirat, dunia akhiratnya bahagia. Usahanya apa? Ibadah, kan begitu. Jadi visi itu doa. Ini orang kan terbalik, usaha dulu baru doa. Doa dulu. 2025 saya mau potong kambing, kalau kasih rezeki. Doanya begitu. Ya Allah, saya mau potong sapi 2 ekor. Saya setiap tahun 2 ekor. Ya. Tiba-tiba sekolah nelfon, Pak Hendra, bagian bisa ke sekolah ya itu aja. Jadi Allah gerakkan orang-orang kepala sekolah, dinas manggil, Pak Idin ngisi di sini, Pak Idin ngisi di sini, Pak Idin ngisi di sini. Kalau saya ngajar di kampus 3 SKS, 3 SKS kan 150 menit. Berapa saya dibayar menurut?
Kalau ngajar 3 SKS, transport sama bayaran kira-kira berapa menurut Ibu Bapak? Tidak nyampe 180.000. 180.000 bayarannya. Transportnya 85, ya selebihnya itu SKS. Tapi kalau saya datang ke sekolah dinas apalagi Kemenang itu luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi uang itu ada di luar. Sehingga saya berprinsip karena Muhammadiyah itu tempat saya memberi, Pak. Akan ada tempat di mana saya menerima. Jadi itu yang harus Bapak buat. Ini kan kerja akhirat semua. Ayo Bapak ya, kita mulai. Lanjut. Jadi harus bahagianya hijau dua. Uswatun WA-an, teleponan sama Bu Amel ya tentang Bu Yeti. Bu Amel, kok Bu Yeti gini ya? Oh iya tuh betul, oh jadi itu obrolannya. Tapi kalau Bu Amelnya dewasa, Bu Amel kata Bu Swatun, kok Bu Yeti gini ya? Enggak kok, dia baik kok sama saya, padahal sebenarnya enggak baik. Tapi dikat langsung. Kalau ada teman aja ngobrol teman yang lain negatif langsung di-cut, di-stop. Itu racun ya. Kasih antiseptik langsung, kasih pestisida, stop. Jadi harus begitu Bu Bapak ya, jangan kalau begini Bu Bapak. Ya mohon maaf juga saya ceritakan aja nggak apa-apa. Terakhir saya sekretaris Prodi 2017, mahasiswa kami matematik 200-an orang Pak. Sekarang 2023 matematik itu 16 orang. Sebelumnya 27 orang 2022, sekarang baru 6 orang nih. Mohon maaf, kampus kami itu lagi drop mahasiswanya sangat kurang. Bukan kurang, sangat kurang. Dulu kami BPJS ditanggung kampus, sekarang potong gaji. Dulu kalau rapat ada transport, sekarang enggak. Dulu kalau kami ngoreksi 10.000 satu soal, sekarang nggak ada. Ini luar biasa. Efisiensi kan. Jadi padahal kampusnya tambah bagus, akreditasinya unggul, ruangan kami itu udah touchscreen semua papan tulis. Tapi kok orang nggak berlomba-lomba kuliah? Menurut Ibu Bapak ya? Mahalan Bidara, mahalan Trisakti, tetap mahalan Mercubuana, mahalan Tarumanegara, tapi tetap ramai orang di situ. Oh, kompetitornya. Kompetitornya Unindra, Kusumanegara, Unpad, nggak bisa disalahkan. Bapak Ibu, siswa atau mahasiswa sering, kan dulu kan saya selalu dipanggil oleh prodi-prodi lain. Kami dulu tahun 2004 mahasiswa cuma 1 kelas MTK. Tapi begitu 2025 kita buat program langsung jadi 6 kelas. Kami pernah 11 kelas. Apa yang kami lakukan? Jadi saya itu selalu ditanya oleh kaprodi lain, apa dilakukan Pak? Sehingga matematika kan susah, kok orang tetap banyak itu? Apa dilakukan? Kalimat saya cuma sederhana, bersyukur, itu saja. Kalau syukur, Allah nambah nikmatnya. Kalau kufur, Allah cabut, bahkan dikasih aja. Ibu Bapak, mahasiswa baru, kalimat saya sampai hari ini kalau aja mau nanti juga rapat senat itu, mahasiswa baru atau siswa baru itu rezeki buat kita. Kalau nggak dikasih berarti Allah itu nggak berkenan ngasih ke kita. Ada apa dengan kita? Itu saja sih sebenarnya. Jadi itu yang harus kita rubah. Ada apa? Dirubah betul. Ini luar biasa loh. Gerbang utama di kota ubah menjadi seperti Al-Hajjah. Bisa itu Bapak. Bismillah pelan-pelan. Tim nelayan ada. Warga masyarakat yang tidak bisa memandikan karena ada biaya, Al-Rahman siap memandikan secara gratis. Jangan lupa ketika mandi pakai kaos SNPIT Al-Rahman, SNPIT Al-Rahman. Jadi keberkahan yang kita cari. Seperti itu ya. Kita pertama, inspirasi kurikulum merdeka. Ada Pak Menteri yang ahli transportasi teknologi, ngurus pendidikan, 20% anggaran pendidikan dari dana anggaran APBN kita, 52%-nya dibawa ke dana desa. Kan rusak Pak. Sudah 10 tahun, tidak ada yang tahu, baru kebongkar kemarin oleh Dede Yusuf. Dibahas anggaran pendidikan. Jadi dari total anggaran pendidikan 52% lari ke dana desa. Untuk dikorupsi oleh desa-desa, kan supaya begini kan. Kepala desanya dimanja-manjain, kan begini yang habis. Rusak Pak pendidikan.
Seharusnya kalau dia ahli teknologi, gratiskan dong wifi di semua sekolah, canggihkan. Sudah kita bayar, muter lagi. Saya pernah diundang berkumpul guru-guru berprestasi Tangsel. Mereka 3 minggu ke Australia. Pulang manggil saya ngobrol. Pak Midin, kami datang ke desa terpencil di Australia, internetnya lebih cepat daripada Jakarta. Starlink. Karena memang sudah kebutuhan, itu tugas negara. Menyediakan internet di luar negeri seperti menyediakan gas, menyediakan listrik, menyediakan BBM, menyediakan infus dan obat. Karena udah kebutuhan pokok. Kita muter-muter. Sakit aja nyari ambulans susah. Begitu itu Bapak ya. Ki Hajar Dewantara. Siapa dia? Taman Siswa. Taman Siswa lahir tahun berapa? Nah, cari tahu. Duluan lahir Muhammadiyah. Muhammadiyah 2012. Sekolah Muhammadiyah 1912. Sekolah Muhammadiyah sudah 1910 udah ada. Jenderal Sudirman itu kepala sekolah dulu ya, Muhammadiyah. Makanya orang Muhammadiyah itu selalu protes. Kenapa bukan Kiai Madalan yang jadi tokoh? Kenapa harus Ki Hajar Dewantara? Taman Siswa kan nggak berkembang. Tapi Muhammadiyah kan berkembang. Tapi ya sudahlah, gitu kan. Politis juga dulu ternyata ya. Nggak apa-apa, lewat saja. Ada Paulo Freire. Paulo Freire ini Amerika Latin, sosialis komunis mereka. Temannya Fidel Castro, temannya Eric Fromm, temannya Che Guevara. Tapi mereka mempopulerkan pembebasan pendidikan, pendidikan yang memerdekakan. Muncullah Merdeka Belajar. Mata di depan, tidak di belakang supaya mulut di depan, tidak di belakang supaya jangan ngomongin orang di belakang, ngomong di depan. Kira-kira begitu ya. Itu namanya metakognitif. Jadi metakognitif itu apa ya? Kayak nasihat-nasihat inspirasi lah. Melampaui pengetahuan. Metakognitif itu melampaui pengetahuan. Yang kedua, tujuan Ibu Bapak rumuskan perilaku, capaian, kecakapan hidup 4C abad 21. C pertama apa? Critical thinking, berpikir kritis. Kedua, creative thinking. Ketiga, komunikasi. Keempat, kolaborasi. Apa bukti komunikasi di SMP IT Alamat? Tadi saya sudah sampaikan, bertanya di sini pakai mukadimah ya Bu. Assalamualaikum teman-teman sekalian, izinkan saya bertanya. Udah nanya, terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum. Itu namanya kemampuan berkomunikasi. Berikutnya tujuan itu memuat P3. Apa itu? Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum 2013 namanya PPK. Apa itu? Penguatan Pendidikan Karakter. Kurikulum 2006 namanya 18 Nilai Karakter. Jujur, disiplin segala macam. Kurikulum 2004 namanya NBKB. Nilai budaya dan karakter bangsa dulu kan. Baru masuk ke SMART. SMART itu spesifik, measure, hanya apa? Aksi apa lupa saya, action itu. R-nya kadang realistik atau relevan, T-nya time. Ada waktunya. Ini SMART mana semua. Dulu tujuan itu ABCD ya, tadi barusan dijelaskan tadi ya. Melalui ini peserta didik dapat A itu audien, peserta didik. B-nya behavior, melalui apa? Metodenya apa? Perilaku. Maaf, B-nya perilaku, kompetensi, mau mencapai apa? C-nya yang conditioning. Conditioning itu metode apa, media apa, melalui benda konkret. D-nya degree, tingkatan, kecerdasan. Ada TPACK, technological, pedagogical, content knowledge. Menggunakan teknologi dan metode dalam menyampaikan materi. Sudah pakai LCD, sudah PPACK, pakai Zoom dulu ya. Literasi dan hot, berpikir tingkat tinggi. Sekarang SMART Ibu Bapak ya. Kurikulum Merdeka yang sekolah guru-guru penggerak ini mahir dengan ini Bu. Sertifikasi guru PPG juga pakainya ini, merumuskan tujuan. Pakainya SMART. Komponen tujuan nanti dibaca sendiri. Nah, dari tadi muncullah dikaitkan ini Bu Bapak. Bilangan bulat membaca. Peserta didik dapat membaca bilangan bulat secara tepat ya. Melalui apa? Silakan dituliskan. Merumuskan tujuan. Dari tujuan-tujuan ini Ibu Bapak muncullah ATP. Tujuan kan banyak nih.
mana dulu mana ini 3 tahun lamanya ini tujuan. Tujuan ini dibuat untuk 3 tahun lamanya. Karena SMP itu fase D itu selama 3 tahun berada di sini. Guru bahasa Indonesia merasa ada anak kelas 7 sudah bisa mengarang, tapi ada anak kelas 7 hanya bisa bikin kalimat. Bisa jadi begitu, Bapak ya. ATP, alur tujuan pembelajaran, dulu ada learning trajectory. Trayek apa? Angkot, trayek. Namanya apa trayek? Jurusan, alur, lintasan, lewat mana. Ada skenario pembelajaran. Guru-guru senior dulu, mungkin ibu pernah ngalamin. Dulu nulisnya di buku besar. Skenario pembelajaran, 5 menit pertama ngapain, 10 menit kedua ngapain dan sebagainya. Buku besar. Pendekatan spiral, ya. Kalau mau ngajar kuadrat, anak harus tahu kali dulu. Kalau mau ngajar kali, anak harus tahu tambah dulu. Itu namanya spiral. Materi-materi prasyarat. Kemudian konsep sebelum mengajar, saat mengajar, sesudah mengajar. Bu Suwarto sudah menyiapkan slide LCD segala macam. Tiba-tiba listrik mati, udah gak usah ngajar lah. Gak begitu. Jadi langsung berpikir taktis, harus ngapain. Nah, muncullah ATP-nya begini. Ya. Jadi tujuan pertama, tujuan kedua dan seterusnya. ATP itu seperti mendaki gunung itu, Bapak. CP-nya ada di atas ini. Ya, CP-nya capaian pembelajaran ada di atas, tujuan 1, tujuan 2 ini trayek lintasan. Akhirnya di kelas 3 atau kelas 2 ada di sini. Nah, jadi tujuan pembelajaran, CP capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ATP alurnya kemana. Bu Amelti rumahnya di ke sini naik apa? Lewat mana? Pulang nanti boleh gak singgah makan di mana? Boleh aja. Tiba-tiba macet di situ apa yang ibu lakukan? Muter balik. Kadang-kadang kan kita ngajar itu ada hambatan. Apa yang harus kita lakukan? Remedial ada apa segala macam. Ini CP ya. Yang kedua materi implementasi. Materi nyusun ini aja bisa 2 kali 3 kali pertemuan khusus ini. Tapi kita singkat saja. Yang ketiga, pengembangan modul ajar. Membuat RPP. Dulu namanya RPP, sekarang modul ajar. Bicara ada banyak, tapi saya fokus pada di modul ajar itu ada P3, profil pelajar Pancasila, ada pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, ada sarana prasarana, ada anggaran, ini tidak banyak. SMP ITA Rahman harus berani, RPP atau modul ajarnya ada anggarannya, Pak. Kan ada alat bahan di situ, ada harganya dong. Kemudian strategi pembelajaran itu kita bahas. Dan membuat ini berapa lama bikin RPP sekarang Bu Suwarto? 1 menit nggak nyampe. Pakai AI itu banyak, ChatGPT, Gemini, pakai Canva juga bisa. Magic School udah punya. Magic School enak, lengkap tuh, ada di Magic School. Dibikin aja akun-akunnya nanti. Pokoknya pakai teknologi aja semua, Pak. Bikin soal pakai teknologi. KPD pakai AI itu nggak sampai 1 menit. Bikin PowerPoint juga pakai AI, 2 menit, 3 menit lah. Mempermudah pekerjaan. Profil pelajar Pancasila dalam modul ajar. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif. Ada 6. Profil pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mapel apa? Mapel apa? Mapel apa? IPS ekonomi. Tapi dia pakai ayat karena pakai profil pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Guru IPS ketika mengajar nanti materi jual beli perdagangan pakai ayatnya ini. Jadi integrasi langsung. Tadi Pak Kiai kita ngomong terpadu. Ini udah terpadu Bapak ya. Oke. Mapel IPS ekonomi jual beli. Modul ajarnya peserta didik membaca Quran surat Al-Baqarah 275. Bayangkan di modul ajar guru IPS nanti ada tulisan begini. Peserta didik membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Seolah-olah ini guru PAI ini. Nah, kita udah integrasi. Jadi semua mapel di SMP ITA Rahman pasti ada ayatnya. Aman?
Kita mulai guru NTK atau yang lain. Al-Fajr ayat 2, apa bunyinya? Walayalin, demi malam yang 10, Pak. Ayat ketiga, wasaf'i, demi yang genap dan yang ganjil. Allah ngomong genap ganjil. Uswatun lahir tanggal berapa? 26 bilangan genap, Pak. Ciri-ciri bilangan genap, habis dibagi 2. Jangan mau sama beliau, beliau akan bagi 2 hati. Pak Guru lahir tanggal 11 bilangan ganjil. Langsung bilang, aku akan menggenapkan hatimu. Selain 11 bilangan ganjil, dia juga bilangan prima. Definisi bilangan prima hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Kalau begitu aku mencintai, karena kau kan bagi hatimu hanya untukku dan dirimu sendiri. Jadi enak, gombal ala matematika. Bu, ngapain sih belajar atom? Kakak murid saat belajar IPA. Nah, kalau kau paham atom, kau paham tentang cinta. Kok bisa sih? Karena cinta seperti inti atom. Kecil sih, tapi tak terbagi. Lagi belajar IPA, cahaya, cermin, pembiasan cahaya. Cinta seperti cahaya, pantulan dari mata dibiaskan ke hati. Lewatlah guru bahasa Indonesia. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya kecewa? Ketika mantan mulai buka hati. Buka Al-Kahfi 25, silakan. Al-Kahfi 25. Sudah dibaca Bu Uswat. Ayat 25. Ya, artinya aja. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kenapa Allah nggak menuliskan mereka tinggal 309 tahun? Bisa nggak Allah menulis juga? Bisa, suka-suka Allah. Tapi Allah tidak menulis 309 tahun. Ditulisnya 300 tahun ditambah 9 tahun. Oh, ada operasi penjumlahan. Ya, matematika kelas 7. Aman sampai di situ. Tentu penjelasannya 300 tahun Masehi, tahun Samsiah, 309 tahunnya tahun Komariah, tahun bulan Hijriah. Karena selisih tahun Hijriah Masehi itu 11 hari dalam setahun. Jadi kalau kita sudah berumur 33 tahun, berarti kita itu sudah 34 tahun Bu, di tahun Hijriah. Ya. Al-Kahfi 25. Sekarang Al-Ankabut ayat 14. Apa bacaannya? Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh hidup bersama kaumnya selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Allah tidak menulis 950 tahun, tapi 1000 tahun kurang 50 tahun. Oh, ada operasi pengurangan di sana. Jadi guru MTK ketika ngajar kelas 7 materi awal operasi hitung bilangan bulat, ini ayatnya nah. Ini ayatnya nah. Tapi mereka jangan suruh baca arti kayak saya tadi ya. Bacakan bahasa Qur'annya ayatnya, baru diterjemahkan. Ini baru disebut terpadu. Berarti guru sini ustadz semua, tidak harus ustadz semua, tapi guru PAI-nya menitipkan ayat-ayat sains ke dalam mapel-mapel buku, kolaborasi langsung. Ini kira-kira itu Bapak ya. Al-Fajr, Al-Kahfi, Al-Ankabut, An-Nur ayat 45, coba lihat. An-Nur 45. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air
Kemudian sebagiannya berjalan di atas perutnya, contohnya ular, cacing, lintah. Sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, contohnya sebagian lagi berjalan dengan 4 kaki. Mapel IPA klasifikasi hewan berdasarkan alat gerak Bacana An-Nur 45. Artinya ibu bapak cari ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Guru IPA, IPS ngomong gunung, wal jibala autada, wal jibala arsaha. Ada 27 ayat tentang gunung di dalam Al-Quran. 2 diantaranya tadi. Bapak ngajar kira-kira begitu. Jadi di SMP IT Ar-Rahman semua guru pasti ayat gunung. Kita mungkin tidak fasih membaca, biarkan murid yang baca. Ingat Bu Suatun, anak di 71 belum mahir loh baca Quran. Wih, guru biologi, guru IPA jadi pengontrol gitu kan. Jadi kita jadi tahu anak mana yang sudah mahir baca, ada yang jadi guru bacanya masih kurang pas ya, nah perbaiki. Nah, jadi tidak hanya guru pendidikan agamanya yang ngurusin, tapi guru mapel lain juga. Banyak ayat-ayat tentang pecahan, misalnya Al-Muzammil ayat 2 ayat 3 kan, bangunlah di malam hari 1/2 malam, atau kurang dari itu, kurang dari 1/2 kan 1/3, maka tahajud terbaik 1/3 malam. Ada ayat-ayat tentang pecahan, ayat-ayat pecahan yang banyak itu, misalnya An-Nisa ayat 11 ayat 12 tentang warisan, itu panjang sekali. Ayat warisan itu panjang Pak, makanya nggak pernah beres urusan warisan, susah dibaca Pak. Jika tidak punya anak, ini terlalu rumit memang baca logikanya. Jadi warisannya, saya beberapa kali dibantu, diminta bantu untuk menangani sengketa warisan, tapi memang menarik Pak. Golok-golok kadang diangkat, saya juga bawa golok gitu. Wah, bapak goloknya kurang panjang, punya saya panjang nih, ayo Pak. Gitu. Jadi kalau saya dipanggil sengketa warisan, saya juga bawa golok. Karena pasti ada yang angkat golok nanti. Anda siapa? Anda siapa? Saya Wahidin. Itu aja kalimat saya. Apa Anda di sini? Gak ada hak saya bawa golok di sini. Bahkan pernah juga saya bawa 2 golok, tapi sudah dibunus. Bapak pilih 1, saya 1. Ayo kita selesaikan. Oh diam juga itu kan. Jadi harus berani begitu. Oke. Setelah P3, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di dalam kurikulum Merdeka itu apa manfaatnya materi yang kita pelajari. Siapa Bu? Mohon maaf, terbatas penglihatannya, tapi sudah sampai Amerika. Kita yang dia masih SMA waktu ke Amerika ya. Kita udah S1, sudah ke Amerika belum? Dia sudah ke Amerika. Ini pemahaman bermakna. Siapa dia? Jago silat. Berapa bonusnya? 1 miliar, 2 miliar. PNS dapat rumah. Ibu bapak, dunia ke depan olahraga dan seni. Yang muda-muda di kampus kami yang sudah haji, kenapa bisa haji? Dia masih muda, ada umurnya di bawah saya. Kenapa masih bisa cepat naik haji? Haji plus lagi. Karena pandai mengaji. Ada yang pernah juara MTQ, pernah ngaji di istana, Ratu Jokowi, Isra Mi'raj, dia yang ngaji, berangkat haji, udah selesai. Jadi dengan mengaji bisa, tapi dengan doktor matematik belum tentu, gitu ya. Inilah pemahaman bermakna. Ngapain sih belajar bahasa Indonesia? Andre Hirata dapat duit 3 miliar lebih karena menulis buku Laskar Pelangi. Habibur Rahman El Sirazi dapat duit miliaran karena nulis buku ayat-ayat cinta, sampai difilmkan itu. Mirawe dan sebagainya. Yang paling mahal itu seperti J.K. Rowling, Harry Potter itu luar biasa. Itu buku yang paling laris di dunia itu Harry Potter. Ya, artinya itulah pemahaman bermakna dalam modul aja. Teks prosedur, guru bahasa Indonesia bahasa Inggris, apa gunanya? Ya bikin KTP ada prosedur, karena semua kehidupan ada prosedur. Bikin SIM, walaupun SIM tembak sekalipun ada prosedurnya. Gak bisa terang-terang di depan, harus main belakang. Bikin buku nikah ada prosedurnya, syaratnya ketat, calonnya sudah ada, baru bisa bikin.
Buku nggak ada masa berlaku dan tidak bisa diperpanjang. Tapi bapak-bapak bisa bikin jilid 2, jilid 3, jilid 4. Senang dia ya. Senang dia. Paspor, sertifikat tanah, berobat ke rumah sakit, ada prosedur rumit sekarang, semua digital. Ngurus jenazah juga rumit urusannya. Harus ada surat kematian dari dokter, baru tukang gali kubur berani menggali kubur. Karena kalau nggak ada surat kematian dari dokter, gali kubur, dikubur hidup lagi, yang salah tukang gali kubur itu. Dikejar mereka sama pocong juga. Lamar kerja ada prosedur vaksin dan sebagainya. Semua hidup ada prosedurnya. Jadi materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, teks prosedur itu sangat penting, Bapak ya. Materinya sangat penting. Ini juga prosedur nih, guru IPS ngajar pakai Google Map. Mana ini? Ini Ar-Rahman ya. Saya dari sini tadi tuh. Angkasa, Cipayung, Jakarta Timur. Tapi saya nggak lewat sini tadi, saya lewatnya di sini. Lewatnya lurus, tempat macet parah ya. Dari Pasar Minggu tuh rel kereta itu, saya kira lewat rel kereta ke sininya lancar, itu padat. Malah enakan lewat Gatot Subroto sini. MT Haryono, enakan MT Haryono malah. Ya, saya menganggap karena lurus dari Pasar Minggu adalah kan padat sekali. Guru IPA, apa pertanyaannya? Pertanyaan pemantik sekarang. Ada berapa? IPA, bukan MTK. Pertanyaannya apa? Lahirnya gimana? Berapa? Bro? Ada umur apa nggak bisa? Kenapa? Kenapa nggak kesetrum? Karena ini jelas-jelas itu di kabel kan? Pertanyaan pemantik, kenapa pemantik itu kecil berdampak besar? Pemicu. Guru IPS yang berada di dalam wilayah Indonesia yang mana? A di Indonesia? Iya. Ya, karena dari berapa? 6 utara, 11 selatan, 95 timur, bujur timur, 141 bujur timur. A Indonesia. B masih Indonesia. D bukan. Duanya masih. Tapi bujur timurnya udah lewat. Berarti sebelah timur Indonesia di Papua Nugini. Ya. E masuk Indonesia? Masih masuk sebelah selatan. G masuk Indonesia? Masih. G. Lewat 20 selatan. Tapi bujurnya Australia. Tapi ini masih ada di bagian Sumatera, Pak. Jadi laut, samudra, India. Nah, kalau Australia itu dekatnya ke Timor Leste, ke kampung saya, NTB. Jadi dia agak ke 130-an Australia. Dan lebih dekat ke Papua Australia, selatan timur. Jadi pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik. Mobil parkir di nomor berapa? Nanti kita geser mobilnya. Ada nomor di bawah. Bisa jawab, bawa pulang mobilnya. Ayo, mobil parkir di nomor berapa? Matematika tuh. Terasa sulitkah Bu Uswatun? Bu Uswatun baca angka yang terlihat di lamar. Ayo. Baca semua. Satu kota masuk. Dan terlihat 17 terus cepat. 17 Cepat. Apa itu? 8, 9. Cakep. 17 Agustus 1945. Kenapa mikirnya ini pola matematik? Ini hanya sejarah IPS. Hari kemerdekaan. Pertanyaannya, ngeh nggak sih? Awalnya enggak, Pak. Nah, pembelajaran itu begitu, melatih murid supaya ngeh, supaya kebayang, supaya bisa memprediksi. Makan kurma sebaiknya 1, 3, 5, 7 atau 9? Sebaiknya, ada sebaiknya. Paling banyak 7. Satu, Pak. Satu. Iya. 7. Ganjil pokoknya. Pokoknya ganjil. Ibu bapak, kurma ganjil itu hadisnya lemah ya.
Tapi yang sahih itu makan 7 biji kurma pagi hari akan terhindar 2 jenis penyakit, penyakit johir dan penyakit batin. Jadi harus konsumsi kurma, jangan bubur ayam bu. Pagi-pagi itu kurma 7 biji. Masih nyetok kurma nggak? Masih ada. Harus disetok kurma itu. Kebiasaan Nabi itu jahe itu kebiasaan Nabi itu minum jahe, susu kambing. Susu kambing jarang ya. Daging kambing, bukan daging sapi, daging domba. Ya. Takut makan daging kambing karena kambing mengandung kolesterol. Protes guru IPA, kambing tidak mengandung kolesterol Bu Suwatun, tapi kambing mengandung anak kambing. Ya, jadi makan kurma sebaiknya 5, karena kurma itu 5 huruf. Bercanda aja. Bapak bisa aja. Ya, mari. Karena lagi ngomongin kurma, bikin visi sehat Pak SMP IT Ar-Rahman. Visi sehat. Jadi ini ruang guru ya. Nanti di pojok sini Pak Guru olahraga gabung dengan guru IPA. Ini dicor, dicor di bor, gantung katrol, tambang, ember kecil dicor, jadi ibu sembari duduk. Sehat. Jadi ruang guru berubah nama jadi teacher and fitness room. Nah, di pojok sana ada samsak, ada alat pull up, sehat kok. Jadi habis minum jangan langsung dibuang. Ini luar biasa. Nggak ada botol, saya kosongin dulu ya. Soalnya ada peragaan sedikit. Ibu Bapak, apa yang terjadi? Kalau ini? Berisi dan tas air. Kalau ini? Kalau nggak ada isinya, Orang kalau berisi itu nggak punya isi. Jadi kalau dia berisi gitu nggak ada isinya itu ya. Nah ini BK ya, guru BK tuh gitu ngomongnya ya. Nih, ini orang yang nggak ada isinya ini, nggak ada otaknya ini. Kalau orang berisi tuh, nggak berisik dia. Tuh, ya, aman? Ini Pak, dipakai lempar nggak sakit, nggak punya dampak. Tapi kalau orang berisi sekali ngomong hancur kaca, gitu ya. Nah ini aja udah urusan BK ini ya. tapi tutupannya nggak ada Pak. Kenapa? Tutupannya nggak ada. Oh tutupan ya kita tutup aja Pak. Tapi masih berisik juga Pak. Masih berisik juga ya. Tadi Ini namanya perumpamaan ya. BK ya. Pertanyaan pemantik. Ini apa? termometer. Kenapa bisa naik begini? Air raksanya. Suhu ya, suhu. Kenapa bisa naik? Kalau suhunya panas, apa yang menyebabkan dia naik? Terjadi apa di sini? Tekanan. Tidak ada tekanan dalam termometer. Kalau ini tekanan di sini. Termometer apa? Air raksa itu. Perubahan suhu. Ya, perubahan suhu menyebabkan ini jadi naik. Proses naiknya ini disebut apa? Dia tidak hanya naik, tiduran pun dia bergerak begitu kan? Apa namanya? Peristiwa apa di sini? Suhu jadi memanjang ya. Suhu bertambah, ini jadi pendek segini jadi naik jadi panjang. Namanya apa? Perubahan suhu menyebabkan jadi tambah panjang. Namanya apa ya? Mengukur apa Pak? Oke, kasih contoh. Rel kereta itu memuai. Baru ngomong rel kereta udah memuai. Nah, saya nggak ngomong memuai ya. Saya ngomong rel kereta aja udah memuai, kan? Kaca memuai. Coran-coran jalan raya kan ada aspal gitu kan? Karena beton itu memuai. Kalau nggak dia retak. Gitu kan? Kalau ini hidrolik ya. Ini juga pertanyaan pemantik. Dipakainya dicuci motor, rem mobil-mobil besar pakai hidrolik, lift juga beberapa pakai hidrolik. Sarana prasarana di modul ajar kalau ibu bapak membuat nanti. Fasilitas peralatan, ibu bapak menulisnya butuh laptop, butuh LCD, tulis ya biasanya ibu bapak ya.
Nulis. Ibu bapak lebih senang nulis laptop, LCD atau lebih senang kasih gambar begini gitu Mas? Selama ini kalau baca LPP modul ajar orang dalam huruf apa dalam gambar? Huruf. Nah, SMP ITA Rahman berubah. Jangan lagi nulis laptop ya Pak. Begitu di modul ajar atau LPP ibu bapak nanti sarana prasarana modul ajar, langsung aja kasih gambar. Laptop, gunting, lem stick, kertas, post-it, apa nih? Double tip, LCD, wifi, sedotan, buku, gelas, Lego. Jadi jangan lagi ada huruf ya. Kira-kira keren mana modul ajar yang ditulis pakai kata atau pakai gambar? Nah, itu maksud saya. Pertanyaan selanjutnya, ini ada harganya berapa? Lem stick 5.000. Oke, gunting. Oke, kertas origami. Post-it. Bahan-bahan yang ringan. Kalau ini kan urusan sekolah, yang ini ya, urusan sekolah. Jadi kalau ibu bapak sedotan berapa? Sepak ada 1.000, 2.000 ya, 5.000. Jadi bisanya anggaran ini total 45.000. Tulis di modul aja, anggaran 45.000 satu per tahun. Sehingga kumpulan 1 tahun, mapel apa punya anggaran butuh sekitar 5 juta. Semua mapel berapa? Masuk RKAS, itulah anggaran proses pembelajaran. Ini jarang guru menulis modul ajar itu ada anggaran. Tulis aja, tidak harus dimaksudkan, tulis aja. Siapa tahu terbaca. Siapa tahu terbaca. Oh iya ya, ada anggarannya. Sehingga tim manajemen, oh ini perlu masuk ke RKAS. Jadi dasar oleh RKAS itu begitu. Nah, sekolah-sekolah yang mau maju ketatnya di situ. Dan memang agak aneh kalau sekolah swasta kan leluasa. Kalau negeri itu agak susah mengatur anggaran, kaku. Anggaran pendidikan di Indonesia itu lebih baik uang habis untuk semen beton, Pak, ketimbang untuk pengembangan guru, pengembangan murid. Nah, itu kita ubah. Sekolah-sekolah yang berani maju termasuk 15 juga leluasa. SPJ-nya semen, anggarannya buat siswa. SPJ-nya ayam goreng, yang dibeli ayam bakar. Nggak apa-apa, dosa administratif aja, nggak sampai akhirat ya. Luas dalam mengatur anggaran. Memang agak aneh anggaran kita. Di sekolah negeri itu ketika latihan eskul tiap minggu ada uangnya Pak. Pas lomba nggak ada uang. Nggak boleh, nggak ada uang lomba, nggak ada nomenklaturnya, nggak ada di mata anggaran. Tapi mau juara kan aneh. Nah, dia leluas diaturnya begitu. Nah, SMP 15 Pak. Kalau Bapak ke sana suatu waktu ada murid datang lomba, guru lagi rapat atau lagi ngajar, lapor, "Bu, kami menang." Itu semua harus keluar menyambut anak-anaknya pulang lomba, seperti menantikan orang pulang perang. Jadi kalau murid datang pulang lomba, guru semua berbaris. Mantap, nah belum juara, sabar, masih ada kesempatan berikutnya. Kalau sudah juara, saya juara Bu, kami juara. Alhamdulillah, mau makan apa nak? Itu kata wali kelasnya. Mau makan apa nak? Sampai ke kata-kata mau nonton apa nak? Ibu yang traktir. Ya bukan uang gurunya, itu uang sekolah semua. Tadi yang SPJ-nya semen, tapi dibawanya ke situ. Karena dia mau membuat lomba. Ini luar biasa ya. Di SMP ini sudah terbaik se-DKI untuk guru sekolah penggerak. Pas kibranya juara 1 DKI, Palang Merah PMR, juara 2 tingkat nasional. Pokoknya juara. Para apa namanya? Yang pelatih eskul kumpul. Kalau nggak bisa ngasih juara, kita ganti pelatih. Nah, gitu kalimat kita. Nggak bisa ngasih juara, kita ganti. Oke, siap, kan nggak ada uang lomba, Pak. Hanya sekolah atur. SPJ-nya semen, uangnya buat lomba. Di situ anaknya banyakkan berapa? 90% KJP. Berarti kan anak-anak miskin. Anak taburan sering taburan. Makanya guru di situ sering razia, jaga kerjasama dengan Kapolsek, Lurah, Camat. Jadi Bu Yanti di kepala sekolah itu hampir tiap minggu tuh jaga di mana, jaga cek anak-anaknya tawuran. Karena sekali tawuran kan PKJ mereka dipotong apa segala macam. Memang risiko di sekolah, tapi luar biasa ini. Integrasi pembelajaran. Tadi sudah disinggung sedikit. Integrasi pertama Ibu Bapak, Bu Uswatun makan mangga. Selesai, masuk perut. 5 menit kemudian makan pir, selesai, masuk perut. 5 menit kemudian makan melon. Makan terpisah, menyatu di perut, itu juga integrasi.
Yang kedua, buswatun mangga pir melon dipotong ukuran dadu Bu, masukkan ke mangkok, kasih sirup, kasih es batu, namanya es campur es buah. Kalau kasih mayones namanya salad buah. Itu juga integrasi. Tapi masih bisa dibedakan nggak di mangkok itu? Mana mangga, mana pir, mana melon? Masih. Yang ketiga, buswatun mangga pir melon masukkan ke blender di jus. Masih kelihatan nggak mana mangga pir melon? Nggak kelihatan lagi. Itulah integrasi, terpadu. Sekali ngajar 3 mapel sekaligus. Belum pernah coba? Coba dong sekali sebulan. 1 hari itu 4 mapel ya Pak? Biasanya 1 hari 4 mata pelajaran. Jadi 4 mata pelajaran ini langsung dibawa ke 4 jam pertama. Ngajar bareng-bareng 4 guru. 4 jam terakhir kosong. Buat apa? Ngaji di masjid. Karena kita membuat kurikulum ngajinya banyak. Ngaji. Jadi guru ngajar sekaligus di awal. Kenapa murid susah diatur? 1 guru ngajar banyak murid. Urus di sini, berisik di sana. Tapi kalau 3 guru masuk sekaligus, nggak berkutik mereka. Tim teaching diatur secara adat. Jangan ganggu jadwal kurikulum. Diatur saja. Diatur saja. Begitu Ibu Bapak ya. Tapi saya kan ngajar juga di kelas sebelah. Kelas sebelahnya suruh ngaji dulu, suruh duha dulu, tunggu di masjid. Biarkan dia bersama Allah di masjid. Nah, kita urus dulu di kelas ini. Nanti gantian. Diatur yang begitu di tulang luas, tulang merdeka. Ya. Guru PAI, buswatun gabung dengan guru MTK. Juz amma, ambil ayatnya, jadikan diagram batang. Kebanyakan dulu berapa ayat Al-Mutaffifin? Mutaffifin berapa? 36. Ibu tahu pas lihat ini atau pas ngaji? Jadi buat poster begini ada logo sekolah. Jadi ini berguna. Ini mapel MTK, mapel PAI. Gambar apa? Kecamba kacang hijau. Kalau 1 namanya toge, kalau banyak togede. Guru bahasa Inggrisnya mana? Bu, bahasa Inggris pintu, door. Buka pintu, open the door. Nggak dibuka pintu, the door. Bahasa Inggris nasi, rice. Panjang, long. Nasi panjang, lontong ya. Bahasa Inggrisnya kangen, miss. Aku kangen kamu, I miss you. Aku pengen balikan sama kamu, ngemis. Yang penting ada missnya. Jadi bahasa Inggris di SMP IT Ar-Rahman menghibur, lucu. Wah, gue lucu, kocak banget. Nanti dia begitu dia. Jadi bahasa Inggrisnya menghibur di sini. Kolaboratif learning. Kenapa nasi mengenyangkan? Karena dia bersama bersatu. Kalau nasi tercerai-berai seperti makan kuaci, sebiji-sebiji. Kalau mau hebat ini sekolah, bersama dan bersatu. Waktasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan tercerai. Jadi bangun kebersamaan Ibu Bapak untuk sekolah. Sekarang mungkin belum memuaskan rapat tunggu target tahun depan berapa murid, tahun depan berapa murid. Jadi membludak. Ini secara wilayah ini sangat kota. Kesono dikit udah Kuningan. Ini kota, ini pusatnya Jaksel. Karena pusatnya Indonesia itu Jaksel, Jakarta Selatan. Anak Jaksel itu beda. Anak Jaksel itu beda. Makanya murid-murid di sini muridnya glowing apa lusuh-lusuh? Diglowingkan, didandanin yang cakep, kasih parfum yang wangi, kasih identitas yang baru, bikin rompi yang tipis-tipis, sehingga punya identitas, punya ciri khas. Nah, dibuat jadi seperti anak-anak Korea. Kulit boleh hitam, tapi glowing. Karena cantik tidak harus putih, cantik harus perempuan. Model-model pembelajaran banyak Ibu Bapak, silakan dipikirkan. Orientasi pembelajaran di sini literasi numerasi itu materi khusus lagi. Literasi numerasi.
Pembelajaran aktif kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Belajar di luar kelas. Kenapa olahraga menyenangkan? Karena dia di luar kelas. Jangan mengurung murid di dalam kelas. Bapak, jangan membatasi murid dengan dinding-dinding. Lepas keluar. Dia berdiri di gerbang, pegang buku. Honda lewat, Honda catat. Toyota catat. Mitsubishi catat. Suzuki catat. Terus. Sehingga dalam 1 jam, mobil Toyota yang lewat sekian, Mitsubishi sekian, Honda sekian, Suzuki sekian, apalagi Hyundai sekian, Wuling sekian, dia catat, bikin diagram batang, MTK, diagram lingkaran, selesai. Berdiri aja di gerbang. Berdiri di gerbang. Lewat orang, yang lewat saja sambil noleh celimukan, yang lewat saja permisi, assalamualaikum, catat. Jadi dari 100 orang yang masuk, yang tahu adab sopan santun hanya 10%. Permisi dong lewat gerbang orang, kan begitu. Jadi catat aja di sama maka MTK ini gini-gini kan. Terus duduk lagi di pinggir masjid. Yang masuk masjid, yang sholat berapa, yang numpang kencing berapa, yang hanya duduk-duduk di teras berapa. Jadi tidak semua orang ke masjid sholat. Ya, nama, kira-kira begitu Ibu Bapak ya. Oke, saya gambar sedikit. Maaf gambarnya kurang bagus. Ini ceritanya masjid Ibu Bapak ya. Ada orang, dia ke sana. Tapi ada juga orang, dia ke sini. Berarti ada yang ke masjid, ada yang mana yang bagus? Kalau Ibu Bapak menuju masjid atau dari masjid? Menuju masjid. Memang ini kan terlihat dari sini, belum tentu dia dari masjid. Positif ini menuju masjid. Walaupun tiba-tiba ada yang ngajak ke bioskop nggak ada masalah. Tapi niat baik dia udah dicatat. Positif kan? Dia mau ke masjid. Allah sudah catat. Tapi kalau dari masjid belum tentu. Tiba-tiba dia ke sana, orang lagi sholat ngambil sendal gitu kan. Mungkin juga belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya, walaupun dia nggak menuju masjid, tapi ditanya, dia mau kemana? Mau ke masjid. Sudah. Belum tentu, Pak. Gantung orang. Tapi ke masjid itu masjid itu kan sujud. Jadi mau kemana? Mau ke masjid itu bukan ngambil sendal, Pak. Memang mau ke masjid. Mau ke masjid itu orang mau sholat. Positif dia. Tapi di sana lihat sendal urusan lain lagi. Tapi niatnya mau ngambil sendal, kehitung dosa enggak? Enggak. Tapi kalau baru ngambil, baru kehitung. Tapi niatnya mau ke masjid, kehitung pahala enggak? Ya. Kan? Walaupun enggak benar-benar sampai masjid. Kan? Nah, luar biasa, Allah itu begitu ya, baik betul itu ya. Lewat saja. Nah, Ibu Bapak, saya bisa ngajar semua mapel dengan lontong. Kolaborasi. Ini anggap lontong ya, anggap lontong. Guru bahasa Inggris mana? Izin ya Bu, ini lontong ceritanya Bu. Ibu jawab dalam bahasa Inggris. Ini apa? Lontong. Oke, terbuat dari rice, apalagi chicken, apalagi lontong, arem itu. Ya, apalagi biasanya. Ya, wortel. Apa bahasa Inggris? Kentang kadang-kadang. Oke. Apa kentang? Oncom. Oncom nggak ada. Oncom ya, oncom. Dibungkus dengan daun. Bahasa Inggris. Banana leaf. Ya. Oke. Rasanya bahasa Inggris. Oke. Kosakata. Banyak kosakata. Banyak. Terus ngajar masih pakai buku, tinggalkan buku. Di kantin banyak kosakata. Oke, guru bahasa Indonesia tadi. Bu, buat lontong Bu, pertama cuci beras. Siapkan isian. Siapkan daun pisang. Berasnya dikukus, diaronin ya. Terus dibentuk, kasih isian, terus dibungkus daun pisang. Terus di apa pakai lidi itu? Dipiting atau disemat. Kalau ini di staples, boleh kan? Boleh. Namanya dan satu habis itu dikukus lagi.
kita lihat seperti dibakar sini. Kalau ini ya, oke. Itu namanya apa? Teks prosedur. Oke, teks prosedur. Pak Guru olahraga, makan berapa lontong biar buat main futsal, Pak? Ya, futsal butuh berapa ribu kalori, satu lontong berapa kilokalori, kan begitu. Berarti tinggal bagi, butuh sekian lontong. Berarti guru olahraga ngomongin apa? Kalori. Guru IPA, ibu sendirian apa ada lagi? Ibu, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, ada zat besi. Ada zat besinya. Dari mana? Lontong. Zat besi. Ayam strapless. Dari strapless. Dari strapless. Kalau ketelan ya. Pak guru olahraga jawab. Berarti guru IPA ngomongin apa? Gizi, nutrisi, aman? Aman. Ibu Yeti tinggal di dekat ya. Bu Yeti sekeluarga bisa membuat aneka makanan kue jajanan pasar. Maka keluarga Bu Yeti disebut produsen. Dijemput oleh Bu Uswatun bawa kemari. Maka Bu Uswatun disebut distributor. Dimakan oleh kita di sini, kita disebut mapel apa? IPS, kegiatan ekonomi. Oke. Saya memperagakan makan lontong. Saya sudah buka ceritanya dan saya sedang makan. Ini lagi makan. Komentari. Sambil makan. Doa. Duduk. Nggak boleh berdiri, duduk. Tangan kiri nggak boleh, harus tangan kanan. Hadisnya jelas. Adab makan dulu. Apa? Agama. MTK tinggal beli 10 kata Bu Yeti, gratis 2. Beli 20 diskon 30%. Makan. Semua mapel selesai dengan lontong dan makanan. Itu namanya food based learning. SMP IT Ar-Rahman kalau mengajar pakai makan. Habis itu makan bareng. Food based learning. Ada orang nggak suka makanan? Nggak ada. Orang yang ABK sekalipun kalau ngajar pakai makanan dia hobi dan suka. Jadi ngajar menggunakan makan. Guru MTK. Kalau guru MTK masih ngajar segitiga gambar spidol papan tulis atau kertas origami digunting-gunting, suruh pindah. Ada lukis, ada risol, roti tawar, roti bakar dipotong diagonal, ada sambosa, banyak kue bentuknya segitiga. Anak-anak minggu depan bawa makanan, lauknya tempe goreng, tempenya dipotong semua jenis bangun data. Pokoknya nggak ada pelajaran MTK minggu depan. Kita makan bersama, senang nulis. Lagi makan, keluarkan makanannya, 2 jam kita makan. Hei, kau makan apa di situ, nak? Saya makan trapesium. Kamu makan apa, nak? Saya makan jajar benjang. Obrolannya begitu. Pegang apa itu? Layang-layang. Ukur diagonal. Hitung luasnya, baru kamu boleh makan. Hitung dulu semua luasnya beda-beda. Hitung bisa 30 menit dulu. Hitung. Beda makan cepat-cepat. Nah, habis itu kumpulkan. Koreksi, saling koreksi. Sudah benar, oke, silakan makan. Makan pun tidak semudah itu. Oke, gurunya bercerita dulu seperti pembelajaran Nabi kan bertutur bercerita. Ada seorang anak muda, sudah jaga belum? Ya, belum ya, nanti waktu Jumat ya. Kita sekitar ada anak muda, waktu sekolahnya dia bagus, taat, tapi pas mulai gede, remaja akhir, awal-awal dewasa, dia bandel. Akhirnya dia diusir dari kampung halaman, pergilah dia ke hutan. Di hutan bertemu macan. Lari, dikejar macan, sampai di tebing jurang. Antara 2 pilihan, loncat mati, diam dimakan oleh macan. Nah, dalam keadaan segenting itu dia ingat kata ustadznya waktu sekolah, berdoa. Dia berangkat kedua tangannya berdoa,
Ya Allah, selamatkanlah aku dari mara bahaya ini. Macan melihat anak muda ini berdoa, angkat tangan. Macan juga berdiri dengan dua kaki belakang, dia angkat dua kaki depannya, kemudian berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa yang terjadi? Iya, silakan makan. Jadi suruh makan aja begitu, Pak. Ada gamesnya dan sebagainya. Jadi ngajar pakai makanan, food based learning. Membuka pembelajaran, guru IPA. Kalau merambat itu hukum alam, air mendidih karena dipanaskan. Bu guru mengucapkan salam buat anak-anak sekalian. Bulan bercahaya di saat malam, kalau siang bersinar matahari. Bu guru mengucapkan salam, kita belajar kutik dan benang sari. Begitu dong. Pakai pantun, membuka pembelajaran menggunakan pantun, menutup pembelajaran menggunakan pantun. Kita cukupkan sekian belajar menulis karangan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Begitu mengajar kan? Belajar kita cukuplah sekian, minggu depan kita ulangan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini nggak mungkin bilang cakep. Masih ada ulangan. Kenapa pakai pantun? Kata orang Betawi, kalau wajah kurang cantik dan tampan, tidak usah operasi plastik, berpantun saja, karena orang akan bilang cakep. Ya. Bikin pretest pakai puzzle maker ya, enak. Mungkin teka-teki silang segala macam ya. Pembelajaran terdiferensiasi baru keempat. Ibu bapak, diferensiasi itu berbeda ya, dari konten, proses, produk, lingkungan, dan asesmen berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Guru bahasa Inggris tadi bu, anak yang kinestetik pakai kursi, kursinya 2, suruh maju, berdiri di depan kursi, berdiri di samping kanan kursi belakang. Dalam bahasa Inggris dia peragakan langsung. Duduk di kursi depan, berdiri, kembalikan kursi ke tempat semula. Anak kinestetik langsung peragakan. Anak yang audio sahut-sahutan. Dalam bahasa Inggris ya bu, gelas, buku, nasi, pergi, jauh. Nah, anak audio, oke. Warna, blue, green, anak visual. Itu sudah diferensiasi ya. Anak yang pintar, SPLDV. Anak yang kurang, pakai aplikasi Photomat. Suruh install. Ini soal di scan langsung keluar jawaban. Suruh install. Langsung keluar jawaban, semua soal MTK, banyak aplikasi. Tugas kita nanti kejar argumennya apa? Kenapa jawabannya begini? Jadi jangan larang menggunakan teknologi. Kenapa namanya Purbasari? Cultural Responsive Teaching, mengajar berbasis budaya. Kenapa namanya Purbasari? Purba. Purbasari punya saudara perempuan namanya Purba Rarang, anak raja. Raja menurunkan tahta ke Purbasari. Purba Rarang iri, gak terima. Dia panggil tukang sihir, dikutuklah Purbasari menjadi buruk rupa. Purbasari pergi ke hutan. Di hutan bertemu Lutung Kasarung. Kata Lutung, mandilah kau di telaga itu supaya cantikmu kembali. Begitu Purbasari berendam di telaga, cantiknya luar biasa. Kalau ibu mau cantik, pakailah Purbasari. Apa itu? Iklan. Jadi ngajar iklan bahasa Indonesia kira-kira begitu. Jangan buka buku halaman 3.600, kita belajar iklannya. Ibu ambil kue satu di kotanya, ambil aja satu. Oke. Bu, saya tidak suka kue itu. Tugas ibu pengaruhi saya biar saya suka. Ya, silakan. Ayo. Saya tidak suka kue itu,
kantin, beli kue yang mereka suka, minuman mereka suka, datang ke kelas. Bapak tidak suka itu, tugas mempengaruhi Bapak biar suka. Itu kan iklan, persuasif, mempengaruhi. Nah, omonganmu itu, Pak, kue ini enak loh Pak. Kalau makan kue ini Bapak akan lebih glowing dari nenek Bapak. Jadi iklan, dibuatkan posternya dan sebagainya. Diferensiasi. Ada tabel, apa itu? Pengguna internet. Ibu bapak rasakan sendiri. Lebih senang lihat tabel atau lihat diagram batang? Oke. Lebih senang lihat tabel, diagram batang atau infografis? Kira-kira begitu ibu bapak. Berbeda konten, isi pembelajarannya, disajikannya berbeda. Guru IPA hitung kecepatan. Gampang apa mudah menjawabnya? Agak sulit. Tapi begitu disajikan pakai ini, terasa mudah. Terasa mudah yang bawa. Guru IPS, guru MTK, kasih soal cerita. Gak ngerti juga, kasih soal gambar. Masih gak ngerti, kasih mangga, kasih pisang, kasih uang benar. Baru dia bisa jawab. Diferensiasi. Guru IPS-nya mana? Izin Pak Guru. Anak disuruh gambar peta, dia hobi makan Pak, nggak bisa gambar. Ya sudah, begitu aja. Boleh? Boleh bikin peta begini? Boleh. Wah, ini lebih seru daripada sekedar coretan pensil. Aman ya Pak? Bawa PY-nya, bikin peta. Karena, wah lapar Pak, mana nasimu, keluarkan sausmu, bikin pulau. Kamu bikin pulau apa nak? Kalimantan. Kenapa? Gede Pak. Kenyang cepat gitu. Nah, dia bikin pulau Kalimantan. Yang kelima, penilaian, assessment. Ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Ibu bapak, ini sedang proses memasak. Ini sudah dihidangkan, siap dimakan. Mana yang formatif, mana yang sumatif dari dua ini? Bapak? Yang masak apa? Formatif. Yang hidangkan? Oke. Kalau kurang garam, tambahin garam. Kalau kelebihan garam, tambahin air. Kalau sudah di sini, ya masakan lu asin, selesai. Sudah divonis oleh orang. Jadi yang bisa dirubah itu di sini. Formatifnya dibagusin. Diagnostik, izin Pak Ustaz, Bu Satun ya. Lihat, huruf ba lebih sedikit dari huruf alif, benar atau salah? Nah, oke. Tanda fathah lebih banyak daripada tanda kasroh, benar atau salah? Bunyi A baris atas lebih banyak daripada bunyi I baris bawah. Salah. Bunyi A-nya berapa? 3. Bunyi I berapa? Oh, ada yang lihat saja, ada sembari itu, ada yang begini, ada juga jarinya main. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu saja sudah berbeda-beda. Diagnostik. Kalau anak tidak bisa menjawab pernyataan pertama, diagnosanya apa? Dia tidak kenal huruf hijaiyah. Anak tidak bisa menjawab pernyataan kedua, 3, dan 4, berarti tidak kenal tanda baca. Tanda baca. Kalau levelnya sudah naik, naikkan ke idgham segala macam. Ini juga sudah soal literasi numerasi. Ada handphone harga sekian. Ada orang yang tinggal di negara ini. Orang di sini bayar berapa dalam mata uangnya? Anak mengerjakan ini. Oh, dia bayar 331,33 US dollar. Diagnosa ibu bapak terhadap anak ini apa? Ya? Apa salahnya ini anak? Itu diagnosa itu. Melihat kekurangannya dia. Apa yang masalah dia? Dia salahnya di mana? Oh, benderanya Malaysia. Benderanya Malaysia. Kenapa dia buka dolar? Terlihat mirip Amerika, warnanya, garis-garisnya. Dia lupa bintang-bintang. Jadi ini mapel apa ini? IPS, dia salah, punya masalah dalam mengenal bendera negara. Bahasa Inggris, Bu. Minta nanti murid klik ini ya Bu, scan ini untuk placement test Pak, tes diagnostik. Yang gratis-gratis aja Bu kita Pak. Nanti guru BK mana guru BK? Nanti kan dikasih slide. Dikasih, Bu.
klik, scan, IQ mereka ada reportnya nanti, ada hasil tes IQ, murid. Jangan, nggak usah pakai psikolog yang mahal-mahal Pak, yang free aja kita Pak. Tes kepribadian, personality. Bagaimana kepribadian Bu Suwatu? Oh, Bu Suwatu hobi belanja online. Dia tercipta dari tanah abang. Kok tahu? Tercipta dari tanah abang, ya. Bu Yeti hobi ngasih sedekah dan puasa. Oh, tercipta dari tanah suci. Kalau ada yang suka marah-marah nakutin orang, tercipta dari tanah kuburan. Kalau yang suka fitnah adu domba, tercipta dari tanah sengketa. Kalau yang suka kepo urusan orang lain, tercipta dari tanah liat status orang aja. Bu, tes visual, auditory, kinestetik. Klik. Ketahuan nanti, oh ini anak visual, anak auditori, anak kinestetik. Sampai rekomendasi cara mengajarnya ada di sini. Laporan. Tapi ini semua berbahasa Inggris ya Bu. Tapi kan gampang. Klik kanan, translate to Indonesia. Langsung berbahasa Inggris. Asesmen diagnostik Pak ya, jarang sekolah melakukan ini. Kita pakai yang free aja. Pak Guru olahraga, izin. Nah, mana gerakan yang mudah bagimu? Yang sulit, yang tidak bisa kamu lakukan yang mana? Self assessment. Yang berat yang mana Pak? Dari 3 itu. Biasanya. Yang pull up paling berat. Saya paling berat. Push up saya sekali bisa 70-an ke atas. Sit up ya 20-an. Tapi pull up 10 aja berat banget. Terlalu berat di perut ya. Pull up, saya masih melatih pull up. Kalau saya push up itu setiap habis sholat itu push up. Jadi memang dirutinkan. Karena sekali nggak push up ini melar perut Pak. Saya ini sudah hampir 3 bulan ini kurangi nasi. Alhamdulillah sudah pakai gesper sekarang. Tadinya nggak pakai gesper Pak. Bang, celana saya kendor semua gitu kan. Lagi nurunin berat badan. Setiap hari juga saya kurangi nasi. Kurangi sesendok ya. Karena dimakan jadi berkurang. Nasi banyak dipilih dikurangi. Bagus di kalimatnya. Memang agak lain dia ya. Itu bagus, saya baru dapat. Saya juga mengurangi nasi. Betul. Guru PAI, Bu Suwatu, baca pantunnya. Cakep. Cakep. Bimbang. Jika bimbang dalam hati, perbanyak sholat dan sabar. Oke. Potongan ayat Al-Quran yang relevan dengan pantun di atas adalah wasta'inu bisabri wasabr. Bayangkan Bu Suwatu bikin soal agama pantun dulu, baru potongan ayat Al-Quran yang relevan dengan pantun di atas. Ke pasar Kebayoran Lama, jangan lupa membeli ragi. Ini sholat yang agama, jangan lalai biar nggak rugi. Kira-kira lebih relevan dengan surat apa itu? Ada kata jangan lalai biar nggak rugi. Ada kata sholat. Al-Ma'un ya. Tadi An-Nur ayat 45 Bu. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, ada berjalan di atas perut, 2 kaki, 4 kaki. Bilangan kaki di sini ada bilangan genap nggak? Ada 2, 4. Ada bilangan ganjil? Nggak ada. Ada bilangan prima? Ada 2 kaki. Ada bilangan kuadrat?